Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puja dengan NPM 2451081006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam perbankan, yaitu kas dan deposito, tabungan dan giro, clearing dan kredit, inkaso, serta suku bunga pinjaman. Materi ini penting untuk dipahami karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola keuangan secara lebih bijak. Yang pertama ada kas dan deposito. Kas adalah uang yang bisa digunakan kapan saja untuk kebutuhan sehari-hari dan bersifat paling likuid. Sedangkan deposito adalah simpanan berjangka yang hanya bisa diambil pada waktu tertentu dan biasanya memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan. Nah, untuk contoh nyatanya itu, misalkan seorang mahasiswa bernama Dika memiliki uang 8 juta dari hasil freelance. Ia menyimpan 3 juta di rekening sebagai kas untuk kebutuhan bulanan seperti makan dan transportasi. Nah, sisa 5 juta dimasukkan ke deposito 3 bulan dengan bunga karena ia tidak berencana menggunakan uang tersebut dalam waktu dekat. Dengan begitu, uangnya tetap aman dan juga bertambah nilainya. Materi selanjutnya adalah tabungan dan giro. Tabungan adalah simpanan untuk kebutuhan pribadi yang bisa ditarik kapan saja dengan fasilitas seperti ATM ataupun mobile banking. Nah, sedangkan giro adalah simpanan yang digunakan untuk transaksi bisnis dan penarikannya menggunakan cek atau bilet giro. Biasanya untuk jumlah yang besar. Nah, untuk contoh nyatanya adalah seorang mahasiswa menerima uang bulanan dari orang tua melalui tabungan, lalu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan ataupun membayar kosan. Nah, di sisi lain, kakaknya yang memiliki usaha fotokopi menggunakan giro untuk membayar supplier kertas. Jadi, ia memilih giro karena transaksi dalam jumlah besar lebih praktis dan tercatat dengan jelas. Nah, selanjutnya ada clearing dan kredit. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank yang memerlukan waktu tertentu sebelum dana masuk. Biasanya dilakukan melalui lembaga clearing yang ditunjuk. Proses ini penting untuk memastikan transaksi antar bank berjalan aman dan tercatat dengan jelas. Nah, sedangkan kredit adalah fasilitas pinjaman dari bank yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu beserta bunga sesuai perjanjian. Nah, dalam pemberian kredit, bank akan menilai kemampuan nasabah agar resiko gagal bayar dapat diminimalkan. Nah, untuk contoh nyatanya itu, seorang mahasiswa mendapat transfer 2 juta dari temannya yang berbeda bank. Nah, uang tersebut tidak langsung masuk karena harus melalui proses clearing terlebih dahulu. Nah, sementara itu temannya mengambil kredit laptop untuk kuliah dengan cicilan 500.000 per bulan selama 12 bulan. Dengan kredit, nah ia bisa langsung memiliki laptop meskipun belum punya uang penuh. Jadi dia pasti akan menyicil bayarannya sampai lunas. Nah, materi selanjutnya yaitu inkaso. Inkaso adalah layanan bank untuk membantu menagih atau mencairkan pembayaran dari pihak lain, biasanya dalam bentuk cek atau bilet giro dari luar kota atau bank berbeda. Bank hanya sebagai perantara. Jadi, jadi tidak menjamin pembayaran berhasil. Nah, untuk contoh nyatanya itu, seorang penjual online menerima pembayaran berupa cek dari pembeli luar kota. Ia kemudian menyerahkan cek tersebut ke bank untuk diproses melalui inkaso. Namun, setelah dicek ternyata saldo pada cek tidak mencukupi. Akibatnya, penjual tidak menerima uang dan kerugian terjadi karena kesalahan dari pihak pembeli. Nah, yang terakhir ada suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah atas pinjaman dari bank. Besarnya dipengaruhi oleh kebijakan bank, kondisi ekonomi, inflasi, dan tingkat resiko nasabah. Nah, untuk contoh nyatanya itu sendiri, seorang mahasiswa ingin membeli motor dengan kredit saat suku bunga 8%. Cicilan per bulan masih terjangkau sehingga ia memutuskan mengambil kredit. Namun, ketika suku bunga naik menjadi 12%, cicilan menjadi lebih besar. Sehingga ia memilih menunda pembelian karena merasa terlalu berat.
Nah, dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap layanan perbankan memiliki fungsi yang berbeda dan harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik untuk menyimpan dana, melakukan transaksi, maupun memperoleh pinjaman. Selain itu, pemahaman tentang suku bunga sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan dalam menggunakan fasilitas kredit. Nah, dengan memahami berbagai produk perbankan, seseorang dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif, aman, dan juga menguntungkan. Hal ini juga membantu dalam menghindari resiko, seperti kesalahan dalam memilih produk atau beban keuangan yang berlebihan di masa depan. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan selama video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.